Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iska Elvira Purba dengan NIM channel 024024. Yang saya hormati kepada dosen pengampu di mata kuliah perpajakan 1 yaitu Bapak Dr. Wilmy Eka Putra, SEMPI dengan Miss Aninda Puji Adila, MAK. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai pembukuan atau pencatatan pajak, pemeriksaan pajak, penyidikan beserta sanksi pajak, yang akan dimulai dari latar belakangnya. Wajib pajak itu sebelum melakukan perhitungan jumlah pajak terutang harus membuat pembukuan terlebih dahulu. Apabila tidak bisa, maka harus melakukan pencatatan yang sesuai dengan norma perhitungan yang berlaku. Pemeriksaan pajak yang dikerjakan untuk wajib pajak merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pemeriksaan wajib pajak itu diharapkan dapat memunculkan ketaatan atau kedisiplinan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan di dalam bidang perpajakan. Semakin meningkatnya kepatuhan dalam bidang perpajakan, diharapkan pula dapat menambah penerimaan pajak. Karena penerimaan pajak merupakan sumber utama APBN terbesar yang diterima khususnya berasal dari pajak penghasilan badak. Pembukuan atau pencatatan pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 2007 Pasal 1 Ayat 29, pembukuan didefinisikan sebagai proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, jumlah perolehan, dan penyerahan barang jasa dalam periode pajak tersebut. Kewajiban pembukuan dilakukan oleh wajib pajak, orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas, badan baik SPDN maupun SPLN. Jika peredaran bruto wajib pajak tersebut kurang dari 4,8 miliar dalam setahun, maka wajib pajak dapat pengecualian dan memilih melakukan perhitungan menggunakan pencatatan. Pemeriksa pajak. Pemeriksa pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tujuan dilakukannya pemeriksaan pajak yaitu menurut pasal 29 Undang-Undang KUP, tujuan dari pemeriksaan pajak adalah yang pertama itu menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, yang kedua itu tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksa pajak. Proses pemeriksa pajak terhadap pelanggaran pajak yaitu dimulai dari yang pertama, proses awal pemeriksaan antara lain sebagai berikut. Kepala Kantor Pelayanan Pajak memberikan usulan pemeriksa atau data normatif kepada Kantor Wilayah Pajak. Yang kedua itu, Kantor Wilayah Pajak memberikan lembar penugasan pemeriksaan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Yang ketiga, Kepala Kantor Pelayanan Pajak membuat nota dinas dan menunjuk tim pemeriksa. Yang keempat itu ada di nota dinas digunakan oleh tim pemeriksa sebagai dasar dalam persiapan dan perencanaan pemeriksaan. Yang kelima, Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat perintah pemeriksaan dan digunakan OD. Yang berikutnya itu ada penyidikan. Penyidikan ini merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Tindakan penyidikan dapat dilakukan dengan upaya paksa sebab tindakan tersebut adalah untuk tegaknya keadilan, lorem ipsum, dolor is asment. Yang berikutnya yaitu sanksi perpajakan.
Secara umum, sanksi pajak terbagi menjadi dua, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Kalau sanksi administratif ini berupa denda, bunga, dan kenaikan yang dikenakan sesuai dengan tingkat pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Yang kedua itu ada di sanksi pidana. Sanksi pidana ini berupa denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara dikenakan sesuai dengan tindak pelanggaran atau tindak kejahatan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Yang berikut ada kesimpulan dari materi yang saya bawakan, yaitu pencatatan dan pembukuan saling berkaitan, di mana pencatatan menjadi bagian dari pembukuan, dan pembukuan harus didasarkan pada pencatatan pajak. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk mengumpulkan dan mengolah data secara objektif guna menguji kepatuhan wajib pajak dalam sistem self-assessment sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Sementara itu, penyidikan pajak merupakan proses hukum untuk mengungkap tindak pidana perpajakan dan menemukan tersangkanya. Untuk menghindari sanksi pajak, wajib pajak harus jujur dalam menyampaikan data dan informasi perpajakan. Ketidakjujuran dapat merugikan negara sehingga disarankan meminta bantuan pihak ketiga yang memahami peraturan perpajakan agar pelaporan dan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan. Mungkin sekian materi yang bisa saya paparkan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.